Shalom, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu Saudara, secara khusus kaum perempuan Kemah Injil Indonesia tentang APAU. APAU adalah singkatan dari Asia Pacific Alliance Women, atau dalam bahasa Indonesianya, Persekutuan Perempuan Kemah Injil Asia Pasifik. APAU adalah sebuah strategi pelayanan di Asia Pasifik. APAU membawahi sekitar 14 negara-negara di Asia Pasifik yang ada langsung di bawah pengawasan Gereja Kemah Injil Asia Pasifik. Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Kamboja, Thailand, Vietnam, Filipina, Hong Kong, Mongolia, Taiwan, India, Myanmar, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan New Zealand. Ada 3 negara lainnya yang ada di Asia Pasifik, tetapi tidak langsung di bawah Asia Pasifik secara langsung, tapi di bawah gereja-gereja yang ada di Asia Pasifik. Misalkan, negara Singapura, ada gereja kita di sana, di bawah pengawasan Kamakop, Kemah Injil Philippines. Kemudian Nepal, itu di bawah pengawasan Kemah Injil Sedunia atau AWF. Kemudian Fiji, itu di bawah pengawasan New Zealand. Nah, apa visi APAU? Visi dari APAU adalah menggenapi amanat agung Kristus melalui persekutuan kaum perempuan di Asia Pasifik dan dengan persekutuan kaum perempuan Asia Pasifik. Apa misinya? Misinya adalah menjadi gerakan para perempuan yang berkomitmen penuh bagi Kristus dan amanat agungnya. Melalui doa, promosi, gerakan, dan penyediaan bagi misi global. Apa tujuan atau sasaran dari APAU ini? APAU bertujuan untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, memobilisasi perempuan di kawasan Asia Pasifik untuk misi global dengan mengadakan konferensi, perjalanan misi atau perjalanan wisata, serta perjalanan doa. Yang kedua, APAU bertujuan untuk menghubungkan atau menginformasikan serta menginspirasi perempuan untuk membagikan Kristus atau memberitakan Kristus dengan menyediakan alat untuk penginjilan dan pemuridan. Yang ketiga, tujuan atau sasaran dari APAU adalah mendukung atau menyediakan perawatan bagi misionaris dengan memberkati pendeta, misionaris, dan para pelayan perempuan. Yang keempat, sasaran dari APAU adalah membantu gereja-gereja nasional mengorganisir pelayanan perempuan yang digerakkan oleh misi di wilayah mereka masing-masing. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami di email alliancewoman@yahoo.com atau di situs web kami http://www.cmalliancewoman.org. Dan kami juga ada di Facebook dengan nama Asia Pacific Alliance Women. Apa target dari APAU? Target APAU disingkat dengan THUMB atau thumb, dalam bahasa Inggris jempol. T itu mewakili tribes atau suku-suku. H itu mewakili Hindu atau penganut Hindu. Sedangkan U itu unreligious, adalah orang yang tidak beragama. Dan M itu Muslim, mewakili penganut Muslim. Dan B itu Buddhis, mewakili penganut Buddha. Apa moto dari APAU? Moto APAU adalah Go, Give, Pray. Artinya, pergi menginjil, memberi, dan berdoa.
Nah, kegiatan dari APAU yang sangat mencolok adalah prayer journey atau perjalanan doa. Kemudian konferensi. Bagaimana Indonesia mengenal APAU? APAU itu sebelum bernama APAU itu namanya Global Mission. Itu dilaksanakan di Filipina. Ini gerakan berawal di Filipina. Bagaimana Indonesia mengenal APAU? Jadi berawal dari undangan Global Misi yang dari Filipina tahun 2007 untuk kami menghadiri konferensi di Khon Kaen, Thailand. Itu adalah konferensi Global Misi yang pertama. Selanjutnya 2008 Global Misi ini bergerak menuju India. Selanjutnya 2009 setelah kami bertemu mereka 2007, 2009 mereka mengunjungi Indonesia. Itu merupakan konferensi mereka yang ketiga, masih dalam nama Global Misi. Kemudian 2010 Global Misi ini diresmikan. Namanya menjadi APAU atau Persekutuan Perempuan Kemah Injil se-Asia dan Pasifik. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya Asia Pacific Alliance Women. Itu jadi resmi menjadi lembaga misi penginjilan di Asia Pasifik. Nah, sejak itu APAU melaksanakan konferensinya dengan nama APAU, bukan lagi Global Misi. Itu terjadi di Thailand, Bangkok, Kamboja pada 29 Juni sampai dengan 1 Juli 2011. Kami dari Indonesia menghadiri juga. Kemudian konferensi kedua setelah bernama APAU itu terjadi 15 sampai 20 Oktober 2012 di Hong Kong. Kemudian perjalanan doa ke Makau dan Mongolia. Orang Indonesia juga hadir. Kemudian konferensi ketiga terjadi di Auckland, New Zealand 14 sampai 20 September 2013. Orang Indonesia juga hadir. Kemudian konferensi keempat di Jayapura, Papua, Indonesia 12 sampai 18 September 2015. Bagi APAU ini konferensi keempat, tapi bagi Global Misi ini sudah konferensi yang ketujuh, ya. Itu sejarahnya. Lalu konferensi APAU yang kelima terjadi di Khon Kaen, Thailand, 17 sampai 20 November 2018. Kemudian 2018 itu pula APAU pergi menuju India untuk memperkenalkan sekali lagi APAU kepada negara India. Tahun 2019 terjadi konferensi APAU yang ke-6 di Cebu, Filipina, 14 sampai 17 November 2019. Sejak kami bergabung 2007 sampai dengan saat ini, Indonesia aktif terlibat dalam kepengurusan APAU. Tuayan besar terjadi di Cebu, Filipina tahun 2019 itu. Nah, kebangkitan misionaris di Asia, Afrika, dan Amerika Latin akan terjadi seperti ini. Taksiran para misionaris yang akan dikirim 15 sampai 20 tahun mendatang ke jendela 40-10, yaitu Cina akan mengirim 50.000 utusan ke jendela 40-10. Korea akan mengirim 30.000 misionaris ke jendela 40-10. Juga Filipina akan mengirim 10.000 utusan ke jendela 40-10. India 40.000. Nigeria akan mengirim 15.000. Amerika Latin akan mengirim 21.000 utusan. Tantangan misi yang kita hadapi adalah terbatasnya misionaris di kelompok suku terabaikan. Perbandingannya sangat mencolok, 1:10. Artinya, 1 tenaga ada di suku terabaikan dan 10 masih ada di daerah yang sudah Kristen. Tantangan berikutnya adalah terbatasnya dana. Hampir sebagian besar dana digunakan untuk pengadaan gedung. Dan kurang dari 1 sen diberikan
untuk misi kepada suku-suku terabaikan. Tantangan dana untuk misi gambarannya seperti pada gambar ini. Dari 100% dana, 87% itu bergerak di sekitar orang Kristen, daerah-daerah yang sudah Kristen. Dan 12% juga bergerak di tempat yang sudah pernah Injil diberitakan. Sebaliknya hanya 1% ada di suku terabaikan yang belum terjangkau sama sekali. Tantangan lainnya selain tantangan dana dan penggunaan dana, kita selalu melihat keterbatasan kita. Kita menggunakan sebagian besar sumber-sumber daya kita untuk menyelesaikan konflik internal. Dan tidak ada lagi kekuatan atau daya yang dapat digunakan untuk menjangkau kelompok orang yang belum terjangkau atau yang terabaikan. Faktor penghambat lain adalah penganiayaan. Data menyatakan bahwa lebih banyak orang Kristen martir di abad 20 ini dibanding abad-abad sebelumnya. Dilaporkan bahwa setiap 24 jam ada 480 orang Kristen dibunuh karena iman mereka kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita adalah bagaikan sepotong gambar puzzle di dalam dunia ini. Saya, saudara, menempati salah satu potongan puzzle yang ada dalam gambar ini. Dan sebagai pengikut Yesus, kita memiliki tanggung jawab dengan penuh sukacita untuk bersama-sama bergabung memenuhi perintah agung Yesus Kristus untuk memberitakan kebaikannya ke seluruh bumi. Nah, strategi APAU untuk memenuhi tugas ini adalah go, give, pray. Pergi, memberi, dan berdoa. Pergi secara langsung, terlibat untuk memberitakan Injil. Memberi, terlibat mendukung misionaris dan para penginjil dengan dana. Dan berdoa bagi suku-suku terabaikan dan juga bagi para misionaris. Matius 24 ayat 14 katakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yesus Kristus tidak akan datang sebelum semua kelompok suku etnis terabaikan mendengar Injil. Nah, keterhubungan doa perempuan Kemah Injil se-Asia Pasifik atau yang kami berikan nama program APAU Prayer Connection itu bekerja untuk mengcover semua pekerjaan yang kami APAU lakukan dalam wilayah pelayanan kami. Prayer connection ini atau keterhubungan doa ini sangat powerful untuk memecahkan atau menerobos benteng-benteng yang dibangun oleh musuh dalam perjalanan iman kami untuk menjangkau. Sebab itu, terhubunglah dalam doa terus-menerus. Aktiflah berkomunikasi di Messenger atau di WhatsApp untuk mendoakan semua program yang ada. Adalah sikap positif anggota APAU untuk menjaga api misi global ini dengan cara terhubung dalam doa satu sama lain untuk memerangi dan menerobos benteng-benteng musuh. Sampai jumpa di program berikut. Amin.